Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal hadirun azani Allahu ajma'in. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita pada pagi yang mulia ini sebagai orang yang beriman. Di sela-sela kesibukan kita dapat melaksanakan syariat Allah, salat Idul Adha. Di saat saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, kemarin melaksanakan wukuf di Arafah, dan hari ini sebagaimana juga mereka sedang berpindah semalam dari Musdalifah, hari ini mereka berpindah lagi ke Mina. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Dzulhijjah ini memiliki banyak sekali pelajaran iktibar bagi kita umat Islam ini. Di antaranya adalah bagaimana dulunya keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salam bersama istrinya Ibunda Hajar dan bersama putranya Nabiullah Ismail, mereka membangun satu peradaban kehidupan manusia yang hari ini masih bisa kita lihat. Bahkan hari ini masih menjadi satu kawasan yang disebut, ditulis, dikunjungi dan diceritakan kemuliaan-kemuliaannya, dan menjadi satu kawasan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan khatamun nabiyyin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawasan ini punya cerita yang luar biasa diabadikan di dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Satu di antaranya adalah tentang keluhan seorang ayah menghadapi situasi dan kondisi bagaimana keluarganya yang akan ditinggalkan, yakni baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi begitu beliau mengantarkan sang istri dan putranya, tidak lama setelah itu diperintahkan oleh Allah untuk segera kembali ke Palestina, melanjutkan tugas mulianya berdakwah kepada Allah, meninggalkan istri dan bayinya yang masih mungil. Sementara infrastruktur untuk menopang kehidupan belumlah ada di kawasan itu, belum cukup di kawasan itu. Rumah, air, persediaan makanan dan lain sebagainya belum cukup. Hingga kemudian beliau menggambarkan kondisinya itu di dalam sebuah ayat surat Ibrahim ayat yang ke-37. Kata beliau, "Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di satu qaryah, di satu kawasan yang di situ belumlah ada makanan, belumlah ada persediaan, belumlah ada berbagai macam kecukupan. Ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah." Ya Allah, tapi aku berharap keluargaku itu mereka adalah orang-orang yang taat, mau
mampu melaksanakan sholat. Kondisi berat ini memang seringkali membuat orang lupa apa yang harus dilakukan. Seringkali kesulitan itu kebanyakan manusia hanya terbatas untuk menyelesaikan aspek materinya dalam daftar. Tapi beliau mengajarkan kepada kita, saat-saat sulit itulah beliau meminta kepada Allah agar keluarganya menjadi keluarga yang yuqimus shalah. Luar biasa. Pelajaran penting buat kita. Saya yakin masing-masing juga akan memiliki atau bahkan sudah berjalan kondisi-kondisi sulit sebagaimana yang dihadapi oleh seorang ayah, yaitu Nabiullah Ibrahim. Di dalam ayat sebelumnya bahkan diceritakan, di dalam hadis baginda Nabi juga diceritakan kondisi sulitnya itu sampai ketika sang suami harus izin minta kembali ke Palestina. Jadi sang istri sempat bertanya, wahai suamiku, kamu pergi ini karena maumu atau karena perintah Allah? Sang Nabi menjawab, setelah ditanya 3 kali gak menjawab, kata sang Nabi, aku kesana karena perintah Allah. Kata sang istri, kalau memang itu karena perintah Allah, maka Allah tidak bakalan menyia-nyiakan dirimu selamanya. Luar biasa. 2 pasang, suami dan istri, yang tidak sekedar saling memahami, tapi saling mengerti bahwa kesulitan itu akan ada jalan keluarnya manakala mereka sama-sama menyadari ini adalah takdir dari Allah. Yang kedua, di dalam doa itu luar biasa. Ibrahim tahu keluarganya tidak ada kawan, tidak ada teman hidup di kawasan itu, hanya berdua saja. Beliau memohon kepada Allah, faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, ya Allah, jadikanlah hati penduduk bumi ini, manusia-manusia ini, hatinya rindu untuk mengunjungi tempat itu. Allahu Akbar. Datanglah kelompok pertama dari manusia itu, namanya suku Jurhum, suku nomaden yang berpindah-pindah. Mereka mendapati kawasan itu ada airnya, yakni air Zam-Zam sudah mulai mengalir. Mereka tinggal di situ dan bilang kepada Ibunda Hajar, karena Nabi Ibrahim sudah berangkat ke Palestina. Kata mereka, boleh kami tinggal di sini, mengambil air di sini, silahkan, asal kalian tidak menguasai air. Luar biasa. Kata siapa? Kata Ibunda Hajar. Membangun dialog, membangun koneksi dengan siapa? Dengan orang lain. Ya. Untuk apa? Kita hidup bersama, tapi kalian tidak boleh menguasai air. Allahu Akbar. Walaupun keluarga ini dihadiahi oleh Allah air, tapi mereka sendiri juga tidak mau menguasai air ini untuk mencukupi kehidupan bersama. Negara kita juga demikian, ya. Dalam undang-undangnya, ya, air dan bumi dan sebagainya dikuasai sepenuhnya oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran. Allahu Akbar. Saya yakin para founding father, para pendiri bangsa ini menyadari tentang kehidupan apa yang harus digunakan, dan alhamdulillah kita juga demikian mendapati sekarang banyak, ya, air untuk sedulur, air atau sumur wakaf. Untuk apa? Untuk kehidupan ini. Allahu Akbar. Rindunya manusia sampai hari ini tak bisa dibendung. Kita hanya bisa menunggu kapan bisa berangkat ke sana. Setelah mendaftar, apakah umroh, apakah haji, ya. Menunggu, karena apa? Kerinduan ini luar biasa. Seluruh dunia datang ke kawasan ini. Allahu Akbar. Faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Allahu Akbar.
kerinduan dari zaman dahulu hingga anak-anak, orang tua, ibu-ibu, para ayah, semuanya pengen melaksanakan dalam syariat Islam, yakni ibadah haji dan umrah. 2,5 juta lebih hari ini dan dari kemarin berada di kawasan ini. Untuk apa? Kalau kita melihat sejarah tentang Nabiullah Ibrahim, karena apa? Mereka ingin menampilkan kerinduannya datang ke kawasan ini. Jika tidak karena rindu, mana mungkin seseorang akan berhimpit-himpitan, menunggu lama, membayar yang luar biasa. Dan inilah rindu itu adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam rindu ada cinta, ada hub. Sebagaimana kita juga demikian, punya cinta kepada pasangan hidup kita, punya cinta kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, dan itu harus kita rawat. Karena dengan dirawat itulah maka keberkahan demi keberkahan Allah akan kirimkan berlipat ganda, bagian dari apa? Rasa syukur kita kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka Allah akan menambahkan kenikmatan itu. Hari ini kita beribadah karena juga ingin mengungkapkan rasa syukur kita, rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita diakui menjadi umatnya, agar kita nanti mendapatkan syafaat, agar kita nanti mendapatkan pahala, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga di dalam ayat ini, Nabi Ibrahim mengungkapkan satu harapan, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada mereka, kepada keluargaku itu, rezeki yang Engkau berikan, yakni berupa makanan, tumbuh-tumbuhan kepada mereka. Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rasanya padang yang tandus itu makanan apapun bisa kita temukan. Bahkan banyak makanan yang pohonnya tidak ada di situ. Luar biasa. Makanan apapun dari seluruh negara berada di kawasan itu, berada di tempat itu untuk dinikmati bersama. Juga ada makanan-makanan yang khas, yang memiliki cerita panjang sepanjang kehidupan manusia ini. Pohon kurma yang masih ada sampai hari ini. Di kawasan yang rasanya menanam pohon tidak hidup, tapi Allah kirimkan karena Allah punya mau menjadi bagian dari rezeki itu. Allahu Akbar. Demikian juga dengan airnya. Rasanya tidak pernah ada cerita. Air Zam-Zam hanya ada di musim penghujan, akan kering di musim panas. Teori ini terbantahkan dengan air Zam-Zam yang ada itu. Bisa kita bayangkan teknologi apa yang digunakan, riset seperti apa yang digunakan. Kalaulah kita bicara tentang dunia ilmu modern hari ini, bagaimana air itu muncul? Bukan karena alat, bukan karena riset dan lain sebagainya, tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sang ibu lari dari Safa Marwah mencari air, tapi ternyata air itu nongol tiba-tiba dari bawah bumi karena hentakan kaki sang bayi Ismail alaihissalam. Luar biasa. Sebabnya sang ibu lari mencari, tapi air itu justru ketemu, tidak karena larinya, tapi karena hentakan sang bayi. Ini juga memberikan pelajaran buat kita, bagaimana kemahaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada menjadi ada. Allahu Akbar. Yang tidak ada menjadi ada. Apalagi mengadakan sesuatu yang pernah ada. Kapan itu? Di saat nanti kita mati, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
menjadi tulang-tulang, menyatu dengan tanah. Tidak ada kita. Lalu kemudian Allah bangkitkan. Jauh lebih mudah membangkitkan sesuatu yang pernah ada dibandingkan mengadakan yang belum ada. Dan itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kemudian mengapa kita sering didorong untuk selalu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagaimana hari raya seperti ini kita secara pribadi mengungkapkan takbir ini karena apa? Karena kemahaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak karena mahanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian Covid yang panjang itu pasti sulit, pasti mengakibatkan kita manusia ini akan kemudian merasa kecewa, merasa tidak diurus dan sebagainya. Tapi karena kita ini alhamdulillah berada di satu negara, berada di satu komunitas masyarakat yang selalu terbangun iman dan takwanya kepada Allah, Covid dianggaplah dia sebagai ujian dari Allah, memunculkan nilai kesabaran, memunculkan nilai kesadaran, memunculkan ketangguhan, memunculkan keinginan untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh, bertawakal kepada Allah. Karena menurut indeks kebahagiaan, juga indeks tentang tingkat keimanan, keyakinan manusia ini, katanya Indonesia, negeri kita ini masih berada di posisi 93-nya. Orang yang percaya kepada Allah, kepada pertolongan yang maha itu. Amerika sudah tinggal 5%. Inggris, negara-negara yang lain juga demikian. Sehingga apa? Tingkat bunuh dirinya tinggi, tingkat stresnya tinggi dan lain sebagainya. Masya Allah, luar biasa. Jadi tentu ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib jaga, kita wajib rawat, dan Allah menurunkan syariat-syariat ini, diantaranya syariat Idul Adha ini untuk apa? Untuk merawat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita berdoa kepada Allah di hari yang mulia ini. Semoga kita diberikan oleh Allah bertambahnya kesabaran, bertambahnya kekuatan, bertambahnya iman dan takwa kita kepada Allah, bertambahnya mujahadah kita, baik urusan duniawi ataupun juga urusan ukhrawi kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, ampunilah ayah dan ibu kami ya Allah. Di hari-hari yang mulia ini selalu tergambar tentang kehidupan orang tua kami berdua ya Allah. Kasihanilah mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka berdua mengasihani kami ini di waktu kecil ya Allah. Ya Allah, ampunilah pasangan hidup kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan itu menjadi kekuatan yang menyebabkan kami semakin cinta kepadamu ya Allah, semakin punya tanggung jawab mengurus kehidupan ini dengan sesungguh-sungguhnya ya Allah. Menjadi tanggung jawab kami untuk mencari rezeki yang halal dan thayyiban ya Allah. Ya Allah, tiada daya dan upaya kecuali atas kekuasaanmu ya Allah, dan itu pula yang engkau kuasakan kepada para nabimu, kepada rasulmu, kepada orang-orang yang engkau pilih ya Allah. Ya Allah, hari ini kami melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah, maka terimalah amal-amal kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah,
ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la mu'siran illa yassarta, wa la daynan illa qadaita, wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitahu wa yassartahu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Selamat Aidul Adha. Semoga kita semakin kuat dan bersabar menghadapi kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.